karena kasih kemurahan Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Ya, kenapa kita ada di tempat ini? Karena pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Maka ada lagu Pantekosta dulu itu katakan, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Pertanyaan saya, masih enggak kita rasa kasih Tuhan itu indah? Ya, masih enggak kita rasa hidup itu indah? Masih enggak orang-orang di sekitar kita rasa, wah good. Ya, atau hidup kita mulai penuh dengan ocehan, omelan, ya, hari-hari kita lewati demikian. Masih enggak kita merasakan kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita? Kita kan merayakan hari Pentakosta. Ya, selamat hari Pentakosta buat semua, ya, jemaat GPD Brisbane. Saya percaya Roh Kudus yang sama yang bekerja di kamar loteng itu, Kisah pasal yang kedua, Roh Kudus yang sama, kuasa yang sama yang sedang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Berapa banyak yang rindu diberkati Tuhan hari ini? Angkat tanganmu dan katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Saudara kalau ke gereja nggak boleh lemes-lemes, saudara. Ya, coba tengok kanan kirinya, bilang jangan lemes-lemes. Lah di gereja aja lemes, saudara. Ya, gimana di tempat kerja, gimana di tempat yang lain. Ya, so semestinya di gereja kita bersemangat, bersuka cita. Yang pusing-pusing kita tinggalin di rumah, saudara. Ya, karena kita ada di rumah Tuhan. Sudah tahu Alkitab bilang apa? 2-3 orang berkumpul karena namaku, nama Tuhan, maka Tuhan ada. Ingat baik, kalau Tuhan ada, dia bukan cuma diem, saudara. Dia bukan patung. Tapi dia Allah yang hidup. Amin. Dan Allah yang hidup itulah yang menolong, memelihara, menjaga hidupmu dan hidupku sepanjang hari dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. So, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah berikan kita kesehatan, kekuatan dan berkat Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang saya kasih, ini sahabat saya, kawan kami berteman dari muda, saudara. Jadi ya karena dari muda, ya, dan nggak ada satupun di antara kami yang mau jadi pendeta, nggak ada. Ya, tapi in God time, ya, kairosnya Tuhan, kami meninggalkan segalanya dan belajar firman, belajar jadi hamba Tuhan, ya, dan itu tidak mudah, ya. Oleh sebab itu, mari kita lihat firman Tuhan itu menjadi pendorong dalam kehidupan kita. Baik, temanya saudara masih ada di atas, di dalam, keluar di layar. Oke, baik. Boleh diklik lagi. Ini tema kita hari ini, kuasa Pantekosta. Jadi saya pengen remind kita. Jadi setiap tahun kan kita merayakan tuh hari Pantekosta, hari Pantekosta. Maka pertanyaan saya, apakah Roh Kudus itu terus kita rasakan dalam kehidupan kita? Apa cuman waktu kita di gereja? Halo? Karena di gereja banyak orang nyanyi bareng, doa bareng, sukacita bareng. Ketika kita di rumah, ya, kita dalam keadaan yang sendiri, kita dalam pergumulan sendiri. Ya, masih nggak kita merasa, oh Roh Kudus, ya, terima kasih buat kekuatan Tuhan. Terima kasih buat segala yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan aku. Saya pengen katakan lagi, saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berdiri. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berjalan. Ya, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus lah, ya, Anda, saya dan saudara boleh berada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Baik, Lukas pasal yang Kisah pasal yang pertama. Kisah pasal 1, kita lihat ayat yang ke-8. Boleh kita baca bareng, saudara? Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ya, kita baca bareng ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Mungkin ada yang sudah setahun di tempat ini, 2 tahun, 3 tahun, dan mungkin ada yang puluhan tahun. Coba Anda ingat, remind lagi. The first time Anda ada di sini. Ya, pertama kali Anda ada di tempat ini, kota ini. Ya, mungkin kita seperti orang bingung, di mana ini, di mana ini. Tapi itu tidak terasa, udah puluhan tahun lewat. Siapa yang tolong? Tuhan. Jadi kita menjadi umat Tuhan, orang percaya yang
tahu diri lah, ya kan? Ya, ibadah nggak usah dipaksa-paksa, melayani Tuhan nggak usah dipaksa-paksa. Kenapa? Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin Anda di Indonesia semangat, ayo lebih semangat lagi di sini. Ya, karena kuasa Tuhan yang sama bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ya, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Ya, saya sudah berapa hari dari hari kemarin dan hari ini, dan besok saya akan bertolak ke Sydney. Ya, dan penyambutannya luar biasa. Ketemu dengan Bapak Ibu Gembala, wow. Ya, ketemu dengan jemaat Tuhan yang luar biasa, beri senyum. Ya, ketemu ada senyumnya. Coba kita beri senyum yang paling manis, 1, 2, 3. Asik gitu kan. Senyum bareng masuk. Ini nggak lepas dari berkat Tuhan atas Bapak Ibu Gembala, saudara. Ya. Jadi Anda bersyukur nih, jemaat Tuhan bersyukur kenapa? Ini loh ada orang tua rohani, ini ada pembina rohani, pembimbing Anda yang Tuhan tempatkan. Ya, Tuhan comot dari Manado, saudara, dibawa ke sini, saudara. In God time, dengan cara Tuhan, saudara. Amin. Jadi Anda bersyukur punya Bapak Ibu Gembala ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik, sudah perhatikan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ia tidak meninggalkan murid-muridnya. Kan kalau waktu Yesus dengan murid-muridnya, safe lah, aman, ya kan? Ya, yuk mau makan apa aja ada kan? Karena ada Yesus, ya, amin. Santai, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, wah Yesus ada. Ya, yang mati sekalipun dibangkitkan, aman. Ya, tapi suatu waktu Yesus bilang, aku akan pergi. Ya, dan pada waktu itu mereka dalam keadaan yang tertekan, ditekan, beribadah ditekan, sulit mereka waktu itu. Ya, kerohanian mereka ditekan sedemikian rupa. Sehingga mereka sebenarnya perlu seseorang yang menjadi leader mereka, yang menjadi pendorong mereka, penyemangat mereka. Nah Yesus akan pergi ke surga. Yesus bilang, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Tetapi Yesus nggak asal pergi doang. Ya, dia akan mengirimkan roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ya, maka dia berjanji ketika dia naik ke surga. Ya. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 Yesus terangkan naik ke surga. Tapi sebelum ayat 9 ayat 8 yang kita baca tadi, ya, kamu akan menerima kuasa ya kalau Roh Kudus turun. Jadi sudah saya pengen dalam setiap ibadah itu kita mengalami kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Ibadah kita bukan rutinitas. Amin. Ya, yang penting aku datang ibadah setiap hari Minggu. Bukan, tapi kita respon dengan kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi no rutinitas. Ya, tapi passion, tapi antusias, semangat yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus. Kalau kita ada semangat, wow, enjoy. Kita beribadah, enjoy, melayani, enjoy. Kenapa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan bukan kita. Kita ini manusia yang terbatas, sangat terbatas. Ya, kita perlu kekuatan lain di luar kekuatan kita yang menopang hidup saya dan saudara. Nah, Yesus naik ke surga, dia berjanji dia akan mengirimkan roh penolong itu. Dan itu digenapi. Coba Anda baca, apa yang dijanjikan Tuhan lewat firman-Nya, apa yang dinubuatkan Tuhan lewat firman-Nya, digenapi Tuhan tepat pada waktunya. Itu Tuhan selalu menepati janjinya. Bagaimana dengan kita? Ya, halo, bagaimana dengan kita? Kadang kita tidak menepati janjinya. Oh Tuhan nanti bulan depan saya mau setia. Oh Tuhan nanti bulan depan saya mau semangat. Oh Tuhan saya mau ini dan mau itu. Saudara, Roh Kudus terus mengetuk hati kita. Ya, apalagi sudah berdoa kemarin 10 malam kan. Halo, itu nggak boleh adem ayam saudara. Ya, harus bersemangat, powerful. Bilang kanan kiri, semangat. Iya kalau lagi kantong tebal enak, semangat. Ya, kalau lagi kantong tipis gimana? Saya mau senyum aja susah. Ya kan? Ya kan bawanya cemberut. Tuhan bilang harus bersemangat, bersuka cita. Ya, ada berkat, belum ada berkat, tetap semangat. Amen. Itu anak Tuhan. Doa dijawab, belum dijawab, tetap semangat. Itu anak Tuhan. Amin. Jemaat GPD Brisbane. Ya, kan saya menyaksikan, saya melihat. Ya, dan apa yang saya lihat, saya saksikan kepada orang lain. Wih, jemaat Tuhan di Brisbane
luar biasa loh, antusias, ya, dahsyat, semangatnya luar biasa. Saya baru masuk aja di depan sana, saya udah dengar, wih, semangatnya luar biasa. Kenapa? Ada something happen, ada sesuatu dalam kehidupan kita, ada suatu Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Ya, apalagi kalau kita buka hati, ya, lebih dahsyat lagi. Ya, semakin kita buka hati kepada Roh Kudus bekerja, maka dia akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Baik. Jadi hari Pentakosta adalah satu bukan kebetulan. Ya, Anda dan saya ada di gereja ini bukan kebetulan. Katakan samping kanan kiri, tidak kebetulan. Jadi Anda belajar menikmati, Anda belajar menangkap sesuatu. Jadi ibadah kita itu suatu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Anda mendapat sesuatu, Anda menikmati sesuatu. Ya, Anda nggak datang pergi, datang kosong, pulang kosong. Amin. Datang pusing, pulang pusing lagi. Sini nggak ada, haleluya. Saya udah lihat di mukanya aja udah wow, exciting banget. Ya, baik. Kemudian kita lihat saudara. Jadi tidak ada perbedaan antara kata Pentakosta dan Pantekosta, sama. Ya, jadi masalahnya cuma di terjemahan Alkitab pada waktu itu Klinkert itu pakai kata Pantekosta. Ya, tapi kuasanya sama, artinya sama, kuasanya sama. Ya, amin. Semangat pencurahan kuasa Roh Kudus itu sama. Jadi nggak usah bingung Pentakosta, Pantekosta karena sama. Ya, kemudian saudara. Dari Alkitab kita belajar bahwa gereja itu bukan hanya kumpulan orang percaya. Ya. Halo. Tapi gereja itu merupakan apa? Tubuh Kristus yang ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Ketika ada kuasa Roh Kudus, enggak siapa lu siapa gue, enggak. Ya. Kau sahabatku, coba lihat kanan kiri bilang kau sahabatku, kau saudaraku. Tuh 2, 3. Kalau suami bilang suami, kalau istri bilang istri. Haleluya. Baik. Jadi biarlah Roh Kudus itu menghidupi hidup kita. Karena dia udah curahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi ketika kita melayani berapi-api, bersemangat. Saya pimpin pujian tadi luar biasa, exciting. Yang membawa kita kepada hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Bukan buat-buat, tapi ada sesuatu yang mendorong dalam kehidupan kita, Roh Kudus. Ya, baik. Kuasa, kata kuasa dalam bahasa Yunani dipakai kata ini. Coba klik. Kata kuasa dipakai kata ini. Dunamis. Ya. Kata dunamis ini artinya saudara. Artinya kekuatan, kemampuan, kuasa atau daya. Luar biasa. Jadi kita yang nggak punya kekuatan apa-apa. Kita yang nggak punya daya apa-apa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain bahkan. Tapi ternyata bisa loh. Udah lewat bertahun-tahun tinggal di Brisbane. Ya udah bertahun-tahun dari nol. Ya ternyata luar biasa. Tuhan rubah nol jadi berkat Tuhan yang dahsyat. So kita nggak boleh sombong. Bilang kanan kiri jangan sombong. Apakah orang tinggal di luar negeri lebih hebat? Belum tentu. Bukan untuk kita sombongkan. Bukan. Untuk kita syukuri. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih aku kesempatan tinggal di Brisbane. Ya kan? Ada tujuan Tuhan. Ingat baik, hidupmu dan hidupku ada tujuan Tuhan. Halo? Amin? Bayangkan kalau kita nggak ada tujuan. Saudara, maka saya sering ingat anak-anak remaja pemuda. Kalian juga kalau pacaran harus punya tujuan. Kerja punya tujuan. Ya, berumah tangga punya tujuan. Contoh, kalau Anda pacaran nggak punya tujuan. Jadi namanya apa itu? Pacaran. Ya kan? Kalau dia pacaran, habis itu apa? Kawinan. Habis kawinan, punya anak-anakan. Mau dapat berkat gitu? Tuhan mau memberkati kita full. Ya, Anda aja mau diberkati secara full kan? Halo? Amin? Kita berdoa, Tuhan berkati ini, berkati itu, berkati keluargaku, berkati suami, berkati istri, berkati anak, berkati cucu, berkati semua kalau bisa diberkati. Full Tuhan. Nah saya pengen kasih sesuatu ini. Ya, saya pengen kasih sesuatu. Ya.
Nah, Bapak dosen kita, Pak saya mau pengen kasih sesuatu Pak. Kasih jas yang termahal Pak. Mau Pak? Mau ya? Maunya senyum-senyum gitu Pak. Mau ya Pak? Kasih yang termahal loh Pak. Bukan, saya mau kasih yang baru. Mau ya? Mau. Mau nggak? Tapi separuh. Oh dia mahal bagaimanapun kalau separuh Pak. Oh nggak mau lah. Ya kan? Nah Tuhan mau hidupmu dan hidupku full kita berikan kepada Tuhan. Maka saya bilang jangan kita mentang-mentang ada di luar negeri kita setengah-setengah aja sama Tuhan. Ya, halo, kita aja berdoa supaya full Tuhan berkati kita. Jadi mari kita berikan hati kita, hidup kita full kepada Tuhan. Ya, ketika kita berikan hati kita full kepada Tuhan, maka ketika kita berdoa, ketika kita beribadah nggak setengah-setengah. Ya, ada yang lagi setengah-setengah pikiran ini yang datang ibadah. Halo, lagi duduk ibadah, tiba-tiba pintu tadi kunci nggak ya pintu tadi? Ya, Bapak Yesus, udah ibadah, ingat kompor udah dimatiin belum ya tadi ya? Sepanjang ibu dia pokoknya nggak happy. Sini nggak ada. Tadi udah dicek semuanya. Supaya nggak terbagi pikirannya, saudara. Haleluya. Ya, jadi kuasa yang meledak-ledak seperti dinamit. Ya, itu dunamis ini. Ya, jadi kalau itu ada di awal kita jadi anak Tuhan, meledak-ledak. Kalau bisa tidur di gereja, saudara. Kalau orang baru pertama cinta Tuhan, wow. Ya, belum hari ibadah dia udah, Om, ibadah jam berapa? Padahal masih belum hari ibadah, saudara. Ya, karena cintanya kepada Tuhan meledak-ledak, saudara. Nah, kisah pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, ya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau di sini cuma ditulis turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Di Kisah pasal 4 ayat 31. Ya. Apa dikatakan di situ? Waktu mereka berdoa, goyanglah tempat itu. Wow. Ya. Goyanglah tempat itu. Tanda apa? Tanda eksistensi kuasa Roh Kudus. Hadir Roh Kudus di tempat itu. Ya. Nah kalau Roh Kudus hadir, wow. Dia yang menyejukkan hati kita. Tadi ada yang kacau, galau dan segala macam. Ketika Roh Kudus hadir, dia menyempurnakan hati, menghibur hati kita. Dia bekerja. Ya. Mereka mendengar ada suara gitu dari langit seperti tiupan angin keras. Ya. Kalau di pasal 4 tadi, goyangan, ada goyangan. Ya, jadi saya temukan ayat ini, kata goncang goyang ini dalam bahasa Yunani dipakai kata aiteo. Sama dengan ketika Paulus Silas sedang berdoa. Anda ingat ceritanya? Malam-malam mereka menyembah, tiba-tiba goyang itu penjara. Ya, dan terbongkarlah segala yang mengikat mereka. Kenapa? Kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau kuasa Tuhan yang bekerja, wow luar biasa. Ya, yang impossible, nothing impossible. Amin. Ya, karena kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau kuasa kita berusaha, ya kita terbatas nih manusia, kita berusaha, aduh kok capek. Manusia cepat capek. Saya baru merasa sudah kita begitu masuk ke usia 50-an tahun, saudara, mulai sakit sendi. Ya. Oh sini nggak ada ya. Mulai sakit pinggang gitu kan, naik tangga, ya buka pintu, angkat apa segala, mulai berasa nih saudara. Ya kan, berasa ya, yang seumur saya ada, ya atau lebih dari saya udah mulai berasa ya. Mata udah mulai kicir-kicir sudah mata. Karena memang itulah manusia itu cenderung menurun. Tetapi karena ada kuasa, kekuatan dari Roh Kudus, itulah yang menguatkan kita.
Ya, sehingga datang ke gereja bukan karena terpaksa. Melayani Tuhan bukan karena terpaksa. Melakukan kebenaran firman Tuhan bukan karena terpaksa. Karena gerakan Roh Kudus yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kita. Ya, dulu saya nggak mau jadi pendeta, nggak mau. Ogah jadi pendeta. Ya, saya lihat orang, saya anak pendeta saudara. Ya, papa mama gembala di Pangkal Pinang Bangka. Ya, jadi di Bangka itu orang-orang kek. Ada orang kek sini? Ada? Orang Bangka ada? Mojiw ya. Jadi saya tinggal di Bangka dari kecil umur 2 tahun. Jadi saya orang Manado asli, papa mama Manado. Tapi karena dari 2 tahun tinggal di Bangka, bahasa saya bahasa kek Bangka. Ya, Manadongin, Choni Manado, Mo Hiauko Manado. Ya. Tapi ternyata Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Saya melayani di daerah Cengkareng, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Itu sebagian besar jemaatnya orang Chinese Bangka. Gitjong. Ya, jadi sama, bahasanya sama, budaya sama, makanan juga sama. Tuhan gak pernah salah, amin. Tuhan gak pernah salah taruh gembala di sini, amin. Tuhan gak pernah salah ketemuin dengan jemaat-jemaat yang cinta Tuhan di tempat ini, amin. Haleluya. Jadi kuasa Roh Kudus itu yang membuat kita semakin maju bukan mundur. Kuasa Roh Kudus itu membuat kita makin naik bukan turun. Karena kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Baik. Jadi kisah pasal yang kedua merupakan penggenapan daripada kisah pasal 1 ayat 8. Ya. 1 ayat 8 dijanjikan, tapi kisah pasal yang kedua ayat 1 sampai 4 benar-benar terjadi. Jadi saya pengen remind lagi, firman Tuhan itu ya dan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan gak pernah ingkari firman-Nya. Tuhan gak pernah ingkari janjinya. Apa yang dia janjikan, dia tepati, termasuk Roh Kudus yang dijanjikan. Maka kita merayakan Pantekosta, hari ketuangan Roh Kudus, di mana Tuhan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan setiap manusia sampai hari ini. Dia terus bekerja. Ya, amin. Kalau Anda yakin Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, buka hati kita. Kalau Anda buka hati sama Tuhan, ya, maka dia bekerja dengan dahsyat. Maka saya ajarkan jemaat Tuhan, jangan datang ke gereja tidur. Setuju? Oh enak Pak Pendeta, di gereja AC-nya enak, dingin. Itu di Indonesia tapi bukan sini. Kan sini kan kedinginan kita. Ya. Terus saya ajarin jemaat juga, jangan ke gereja main HP. Setuju? Berkat kita bukan di situ saudara, berkat kita dari Tuhan. Nanti habis ibadah boleh kita main HP. Ya kan? Haleluya, amin. Ya, luar biasa sama dengan di Indo rupanya. Ya. Jadi kita lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana agar kuasa Pantekosta itu tetap, api Pantekosta itu tetap menyala dan berdampak dalam kehidupan kita, termasuk jemaat GPDI Brisbane yang hadir hari ini sore ini. Ya, sehingga ketika kita nyadar bahwa oh iya ada Roh Kudus dalam kehidupanku. Dan aku ada di tempat ini bukan kebetulan. Karena aku sedang berjalan dalam tujuannya Tuhan. Tuhan sedang menguatkan aku, menuntun aku, membela aku untuk bawa aku kepada tujuannya Tuhan. Jadi kita gak boleh bangga. Bangganya maksudnya gak boleh sombong. Wah gue lancar bahasa Inggris, wah gue belajar ini, belajar itu. Bukan. Coba kita renungkan. Semua karena kasih Tuhan. Aku ada hari ini. Amin. Aku bisa ada sampai hari ini di negara orang ini karena kasih Tuhan. Kuasa Tuhan yang menuntun dan membela aku. Baik. Jadi bagaimana supaya kuasa Pantekosta itu tetap menyala. Api Pantekosta itu terus menyala dalam kehidupan dan berdampak. Yang pertama, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Yuk kita hidup dalam Roh Kudus. Ya, amin. Mau makan berdoa dulu ya. Doa, terima kasih Tuhan. Ada yang udah lapar langsung makan? Halo? Doa mengucap syukur saudara, kenapa? Kita bisa bernapas, bisa makan aja udah puji Tuhan banget saudara. Banyak orang gak bisa bangun karena sakit. Ya, banyak orang gak bisa datang ke gereja, pengen ke gereja, ya mereka sakit. Ya, Anda bersyukur kita masih bisa makan. Oh Tuhan sudah lapar. Ada cerita begini saudara, ini orang malas berdoa, orang gereja, orang Kristen. Ya, dia udah tahu nih kalau doa mau tidur malam itu doanya sama. Ya, jadi supaya dia nggak capek ngomong mungkinnya saya nggak tahu juga.
Jadi ditulislah sama dia di kertas. Doa pagi ditaruh di sebelah kanan, doa malam sebelah kiri. Ya, jadi kita gini mau tidur, Tuhan saya mau tidur, Tuhan silakan baca doa pagi, doa malam. Halo? Cuman malas aja sudah sebenarnya kan. Padahal Tuhan pengen dengar suara kita saudara. Kita manggil dia, Aba Bapa, Aba Bapa. Waduh itu nyentuh Tuhan banget. Ya. Daripada sebelah kanan, sebelah kiri, saben dino ngono sudah. Kok ngomong Jawa sudah. Jadi 2 Timotius 1:7 katakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi roh membangkitkan kekuatan ini dunamis tadi. Ya, menyemangati saya dunamis. Ya, mensupport kita dunamis. Ya, terus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu, yuk Bapak Ibu dalam keluarga kita membangun kekuatan kasih Tuhan dimulai dari keluarga kita. Ya, suami istri saling mensupport lewat doanya. Amin. Ya, jangan mentang-mentang suami kerja, ya, terus bisa melihat istrinya mata melotot, ya kan? Istri juga begitu, istri yang bekerja dia lihat suaminya mata melotot, ya. Bahkan yang paralel main tangan, main kaki, di sini nggak ada. Saya pengen dimain begini saudara, suami, istri, itulah orang yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Kenapa kita nggak bersyukur? Amin. Halo yang datang dengan istri, coba pegang tangan istrinya. Kaulah yang terbaik yang Tuhan berikan buatku. Ya toh? Benar saudara, banyak saya melihat, waduh keluarga-keluarga, kan gembala. Jemaatnya kalau sharing kan cari gembalanya, bapak gembala, ibu gembala. Kadang sampai tidur jam 2 pagi saudara. Cuma ngurusin mereka yang keras hati ini saudara. Keras hati, suami keras, istri keras. Kapan selesainya? Ya, ini yang saya bilang gembala cepat meninggal yang begini nih saudara. Ya toh, udah diurusin susah diurus saudara. Dan itu benar-benar. Giliran mereka happy lupa gembala. Sini nggak ada, ya kan? Saya cool banget sini ketemu dengan jemaat, cinta Tuhan, cinta gembalanya juga, wow luar biasa. Ini yang menurut saya harus selalu dijaga. Kenapa? Karena Roh Kudus yang manis datang ke atasku, ya. Jadi kita perlu kekuatan Roh Kudus ini. Kalau ada Roh Kudus, tadi udah mau marah, udah mata melotot, berubah gitu kan. Kenapa? Kuasa Roh ingatin, lu suami yang baik loh, kamu istri yang baik. Oh iya. Jadi atas tadi udah mau marah, berubah. Karena kasih Tuhan. Karena Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan kasih orang-orang spesial di sekitar kita? Suami kah, istri kah, anak-anak kita. Maka jangan sia-siakan itu. Ya, karena ketika kita sakit yang perhatikan kita siapa? Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Dan jangan terlalu sibuk dengan kerjaan Bapak, ya, lupa istrinya. Ya, jangan terlalu sibuk dengan kerjaan Bu, lupa bapaknya. Ya. Tuhan itu begitu baik, maka dia kasih orang yang tepat sama kita. Ya kan? Tepat. Ya, makin kesini makin semakin perfect, sempurna. Karena Tuhan menyempurnakan kita. Ya. Yang banyak ngomel di rumah siapa? Boleh nggak saya tanya? Bapak atau ibu? Wanita atau pria? Saya mau tes. Wanita bilang pria kan, pria bilang wanita, saya tes. Yuk kita, bapak-bapak ngomong Adam yuk. Adam bareng-bareng. 1, 2, 3. A, mangap apa mingkem? Adam. Ibu-ibu sekarang. Bu ngomong Hawa bu, 1, 2, 3. Mangap apa mingkem? Bukan kata saya ya bu. Adam kan Adam.
Wah. Bukan kata saya, bukan. Tapi saudara, mulut mangap, tapi untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Itu luar biasa. Ya, mulut mangap untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu dahsyat. Amin. Kenapa kita nggak lakukan? Ya, hari gini kok ngomongin orang, hari gini kok ngata-ngatain orang. Udah nggak zaman. Zamannya, masanya kita makin naik, bukan turun. Masanya kita makin maju, bukan mundur lagi ke belakang. Karena berkat Tuhan, tujuan Tuhan ada di depan sana. Maka dia arahin kita ke depan sana. Ya, baik. Jadi orang percaya hidup dalam kuasa Allah tidak ada dalam ketakutan lagi. Saya nggak tahu ketakutan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Mungkin takut dengan sakit penyakit, takut dengan pergumulan ini, pergumulan itu. Percayalah, Roh Kudus nggak pernah mengecewakan kita. Roh Kudus tidak pernah mengecewakan kita. How about us? Bagaimana dengan kita? Ya, bukankah kita suka mengecewakan Tuhan? Halo? Halo? Bukankah kita suka mengecewakan Tuhan? Tapi mari kita punya passion yang sama, antusias yang sama. Tuhan ampunin aku yang suka nyakitin Tuhan, ngecewakan Tuhan. Lewat ibadah Pantekosta hari ini. Tuhan pulihkan aku. Aku mau maju ke depan untuk tujuan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk bangkit dan berjalan dalam kekuatan Roh Kudus. Ya. Jadi hidup dalam kuasa Roh Kudus, klik lagi. Hidup dalam kuasa Roh Kudus artinya apa? Nih. Hidup dalam kekuatan Roh Kudus itu berarti memberikan hidup kita untuk yang pertama dipimpin. Ya, Tuhan bilang jangan ke situ. Ya. Oh, karena kita sadar dengan Roh Kudus, ya itu kita ikut. Tuhan bilang jangan buat itu, jangan buat itu, dipimpin. Ya. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan pelayanan kita, tingkatkan cinta kita sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau kok kita lakukan dengan kuasa Pantekosta itu. Amin. Ya, bukan keakuan kita, bukan. Jadi Tuhan mau kita rendah hati, yuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dia nggak asal cuma dicurahkan. Kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi hati kita, hidup kita jangan mau dipenuhkan dengan sakit hati, kecewa, galau, ya, sedih dan lain sebagainya. Ayo kita hilangkan semua, kita penuhi hidup kita dengan Roh Kudus supaya dia bekerja maksimal dalam kehidupan saya dan saudara. Terus dikuatkan. Itulah yang saya bilang kita ini manusia ini cenderung lemah. Ya, cenderung lemah. Tapi kekuatan Roh Kudus membangkitkan semangat, membuat kita kuat. Untuk apa? Untuk berjalan dalam tujuannya Tuhan. Sudah tahu nggak bahwa hidupmu dan hidupku adalah kesenangannya Tuhan. Tuhan enjoy dengan hidup saya dan saudara. Ketika Anda melayani dia, ketika Anda tinggalkan rumah, Anda beribadah, ketika Anda memberi yang terbaik sama Tuhan, Tuhan sedang menikmati itu, saudara. Amin. Kalau kita tahu sense ini, maka kita akan berdoa dengan kusuk, kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Tuhan sedang menikmati kita. Jadi nggak boleh ibadah asal-asal, melayani Tuhan asal-asal, ya, memberikan kepada Tuhan asal semau gue. Kita aja nggak mau. Saya mau kasih setengah aja nggak mau kan? Ya, gimana makainya tuh setengah itu? Ya, karena Tuhan mau yang full. Jadi Tuhan mau pakai kita, termasuk jemaat GPDI Brisbane, full. Mari kita berikan hati kita full kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji, dia nggak pernah ngecewakan saya dan saudara, dia selalu melakukan bagiannya tepat waktunya, sesuai dengan rancangannya. Dan kita hidup dalam rancangan Tuhan. Ya, kita lihat bahwa Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara. Yang kedua, bagaimana supaya tetap menyala semangat untuk berdampak, ini yang kedua. Pernah nggak kita mikirin orang lain? Oh, keluargaku belum bertobat, belum ke gereja, teman-temanku belum datang ke gereja, kolegaku belum terima Tuhan. Pernah nggak kita berpikir untuk mendoakan mereka, ya, untuk ngingetin mereka, untuk bawa mereka kepada Tuhan? Karena kita punya passion dari Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dicurahkan, ya. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma buat enak-enakannya kita aja. Yang penting gua happy, yang penting gua aman, yang penting gua nyaman. Bukan. Tapi Tuhan mengajak kita supaya kita punya
semangat ini untuk berdampak bagi orang lain. Amin. Sehingga kalau kita diberkati Tuhan lewat ibadah, pelayanan, Anda bawa orang lain kepada Tuhan, bawa orang lain ke gereja. Saya percaya ini tempat penuh ya dengan jiwa-jiwa yang Anda bawa kepada Tuhan karena kita melakukan bagian kita, ya. Matius 5, 14 sampai 16 Anda bisa baca, Anda bisa renungkan bahwa hidupmu dan hidupku adalah terang dunia, ya. Maka terang itu nggak boleh taruh di bawah apa namanya itu? Apa kalau gantang ya? Nggak boleh taruh di bawah apa namanya gantang supaya tidak mati apinya, api. Tetap bercahaya, memuliakan Bapa di surga. Hidup saya dan saudara. Jadi menjadi gereja yang berdampak berarti menjadi gereja yang hidup. Gereja yang berdampak dewasa. Bilang kanan kiri dewasa. Ya, orang dewasa itu nggak mudah ngambek. Halo, sini ada yang ngambekan? Ada yang ngambekan? Udah nggak zaman. Amin. Udah nggak zaman ngambekan. Ditegur dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tuh begitu buat saya nih. Ya, waduh, Pak Gembala tembak saya nih lewat firman Tuhan. Wah, minggu depan nggak mau lagi datang ke gereja. Halo, cetek banget iman kita. Kapan kita naiknya? Kan Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Makin ke sini kita makin kuat dalam Tuhan. Makin ke sini kita makin dewasa dalam Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan lihat dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Buang jauh-jauh tuh ngambeknya. Ya. Baik. Jadi kita lihat bahwa kita bisa hidup dewasa dan bertumbuh tanpa, ini penting juga, kehilangan kebenaran firman Tuhan. Ya. Boleh kita bergaul, boleh kita berteman, boleh kita menjangkau mereka, tapi nggak kehilangan nilai kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, itu yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Terus jadi saksi, jadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, bergantung pada kuasa Roh Kudus. Ya, kenapa? Kita tahu dia nggak salah jalan mimpin kita kok. Dia mimpin kita, dia nuntun kita, dia pelihara kita. Ya, maka kita bergantung pada Tuhan. Ya, mungkin ada yang masih jomblo. Ada yang masih jomblo sini? Ada? Ada yang masih jomblo? Oh sedikit, banyak. Yang masih ABG jangan, yang masih ABG. Ya, mungkin ada yang sedang berdoa buat kejombloannya. Tuhan. Loh saya mau berdoa saudara, Tuhan kapan jodohku? Ya. Berdoa, belum dapat jodoh. Ya, setahun belum, 2 tahun belum, 3 tahun dan seterusnya. In God time, saya percaya ini. Amin. Ada yang mungkin belum punya pekerjaan, ya berdoa in God time, Tuhan pasti menolong memberkatinya. Dia buka jalan saat nggak ada jalan, ya lihat kiri nggak ada jalan, lihat kanan nggak ada jalan, depan buntu, tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Amin. Manusia mustahil, bagi Tuhan nothing is impossible. Ya, karena kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Yuk kita bergantung sama Tuhan. Ya. Zakaria 4 ayat 6 katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Wow, luar biasa. Ini penegasan Tuhan. Ya, kita ditegaskan, dikonfirm dengan firman ini bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan. Kuasa itu datang dari Tuhan. Jadi gereja tidak bisa berjalan dalam kekuatan yang sendiri, melainkan bergantung kepada tuntunan dan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupannya. Baik. Jadi Roh Kudus adalah kuasa yang menghidupi gereja. Jadi kalau seperti nafas, tubuh kalau nggak ada nafasnya mati. Gereja kalau nggak ada Roh Kudusnya begitu juga mati. Orang percaya nggak ada Roh Kudus sama. Ya, kering hidupnya. Dari kering lama-lama mati. Firman Tuhan datang menyegarkan. Roh Kudus menghiburkan. Jadi yang kering-kering jadi berseri, segar lagi. Ya, jadi kebangetan saudara kalau Anda datang ke gereja tidur. Ya, Anda datang ke gereja main HP. Ya, begitu pulang amin, ya Anda nggak ngerti apa-apa. Ya. Makanya di Bangka bilang antongin lo hihau tau. Banyak orang ke gereja,
Tapi kicon ibuka pulang ke rumah, kikong kimojiu makai-makai. Jadi dia bilang dia nggak dapat apa-apa. Ya, bagaimana dia mau dapat apa-apa? Di gereja dia ngobrol, di gereja dia tidur, di gereja dia main HP, nothing. Ya. Nah, sebabnya bagaimana? Nikmati ibadah itu dari awal, pertengahan, sampai tamatnya. Karena Tuhan sedang memberikan kuasanya dalam kehidupan saya. Firman ini kuasa loh saudara. Amin. Firman itu kuasa yang menyegarkan, kuasa yang menyejukkan, kuasa yang melakukan segala hal dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Maka Alkitab berkata apa? Ibrani 1 ayat yang ketiga. Coba Anda baca baik-baik di rumah, Anda renungkan Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ya. Firman itu segala sesuatu itu ditopang dengan firman. Saya waktu baca merenungkan, wow, luar biasa ya. Ya, Ibrani 1 ayat 3 katakan bahwa firman itu menopang segala sesuatu ditopang dengan firman-Nya. Ya. Anda bayangkan tuh langit dan bumi kita ini, tata surya yang ada, itu enggak berbenturan. Bulan, bintang, matahari, enggak, kan dia diciptakan Tuhan kan dengan firman kan? Itu enggak berbenturan. Kenapa? Kuasa firman yang menopang semua itu. Nah kalau semua itu ditopang dengan firman, apalagi cuman pergumulan Bapak Ibu, apalagi cuman persoalan yang kita alami, kecil buat Tuhan. Katakan amin. So kita gak boleh putus asa, bilang kanan kiri gak boleh putus asa. Gak boleh menyerah. Karena ada kekuatan, kuasa Roh Kudus menopang hidup saya dan saudara. Amin. Langit dan bumi, tata surya gak berbenturan karena firman menopang, ditopang dengan firman-Nya. Ya, apalagi cuman persoalan pergumulan kita. Ya, sedikit nangis, sedikit cengeng. Bilang lagi kanan kiri, jangan cengeng. Lebih baik kita curhat lewat doa kita sama Tuhan. Curhat gak apa-apa. Ya, Tuhan aku lagi pergumulan ini Tuhan. Tuhan lagi persoalan ini. Aku lagi mengalami ini. Boleh. Komplain boleh gak? Malu lah kita komplain sama Tuhan. Ya kan, siapa kita komplain sama Tuhan. Kita udah hidup aja, kita udah diberkati Tuhan aja, kita udah bekerja baik, kita udah punya teman, punya keluarga, udah bersyukur. Ya, tingkatkan syukurnya, jangan komplainnya digedein. Amin. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita makin dewasa, bukan iman yang cetek, yang kecil-kecil terus. Bertahun-tahun jadi anak Tuhan, imannya gak pernah naik. Tapi doa saya, harapan saya, jemaat GPDI Brisbane makin kesini, makin lama jadi anak Tuhan, imannya makin kuat, makin kokoh, ya, nggak mudah goyah, nggak mudah patah semangat, nggak mudah putus asa, ya. Jadi jangan cuma kita merayakan ibadah Pantekosta tanpa mengalami kuasa Pantekosta dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Itu yang Tuhan pengen remind kita, ya. Kita manusia terbatas, bersyukur punya Allah yang tidak terbatas, ya. Biasa saya suka tulis quotes di medsos saya, ya. Manusia yang terbatas bersyukur punya Allah yang tidak terbatas. Kita kan terbatas ya, cenderung gak kuat. Tapi ada kekuatan yang dahsyat menopang saya dan saudara. Ya, baik. Jadi Yesus tidak meninggalkan gereja dengan strategi modern, ya, strategi pemasaran modern. Tuhan Yesus gak pernah ajar gitu. Ya. Tapi yang Yesus legasikan kepada murid-murid pada waktu itu adalah kuasa Roh Kudus. Maka lagu tadi, bekerjalah ya Roh Kudus. Apa itu cuma lagu? Coba Anda nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ya, Anda renungkan, izinkan Roh Kudus bekerja. Wow, nangis kita. Ya, tersungkur kita. Ya, karena kuasanya bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi bukan guanya, bukan akunya, tapi kuasanya yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang luar biasa. Jadi yuk lakukan bagian kita. Klik lagi itu. Lakukan bagian kita. Tuhan pasti melakukan bagiannya. Amin. Kalau Tuhan melakukan bagiannya, maka kita akan berkata, wow. Amin. Boleh kita ngomong wow bareng-bareng? 1, 2, 3. Tuhan baik loh, Tuhan ajaib loh, wow. Ya, berkat Tuhan, wow dahsyat, luar biasa. Kita berkata wow. Sudah percaya nggak ada wow 1, wow 2, wow 3 dan seterusnya. Amin. Kita akan terkaget-kaget dengan berkat Tuhan, benar.
Ya, benar loh saudara. Tuhan tolong kita. Kalau Tuhan tolong kita, jangan lupa Tuhan. Ya, kalau Tuhan tolong kita, kalau Tuhan bukakan jalan buat kita, terus bersyukur dalam kehidupan kita dengan apa yang Tuhan berikan buat kita untuk kita nikmati dalam perjalanan. Hidup ini singkat kok saudara. Ya, jadi biarlah pengalaman Pantekosta mengingatkan kita bahwa Tuhan itu nggak jauh. Dia selalu dekat dengan kita. Tuhan engkau tak jauh, bahkan dekat di mana? Dekat di hatiku. Ya, makanya kalau tidur jangan langsung tidur. Amin. Bersyukur sama Tuhan, berdoa. Kalau udah lapar mau makan, berdoa dulu. Jangan langsung habak aja udah lapar. Ya udah. Tuhan tahu nih udah lapar nih langsung buah. Apalagi ada B2, apalagi ada, waduh banyak sekali. Udah lapar duluan, lupa berdoa. Di sini enggak. Saya lihat mukanya luar biasa, muka yang suka berdoa. Ya, haleluya, amin. Suka mendoakan gembalanya, Bapak Ibu Gembala. Ya, suka mendukung, mensupport dengan luar biasa. Karena ini hidup kita sangat-sangat singkat. So, apa yang harus kita buat? Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, untuk manusia aja kita buat lakukan yang terbaik. Apalagi kepada Tuhan. Ya, biar kita nggak kehilangan berkat-berkat Tuhan itu. Jadi kuasa Tuhan itu nyata, bukan cuma teori, bukan. Ya, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi untuk mengalami kuasa Pantekosta yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Katakan sama saya, ngalamin kuasa Pantekosta. Harus kita alami. Jadi bukan cuma sekedar judul. Ya, khotbah itu bukan cuma sekedar judul, tapi pengalaman secara luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus 4 yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa dunamis itu. Ya. Jadi mari kita buka hati dan izinkan kuasa Pantekosta membentuk hidup kita. Ya, untuk menjadi saksi, pelayan dan pribadi yang dipakai Tuhan dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Amin. Boleh kita tundukkan kepala kita? Mari para pemain musik boleh. Sambil Anda tundukkan kepala, Anda berdoa sama Tuhan. Thanks God. Terima kasih Tuhan buat pesan Tuhan hari ini. Di ibadah Pantekosta ini. Supaya aku makin mengandalkan Tuhan dalam kehidupanku. Aku makin merasakan kuasa Tuhan menuntun aku, memimpin aku, membawa aku kepada tujuannya Tuhan. Ya. Ku yakin kau hadir, ku yakin. Sambil Anda berdoa, Anda renungkan firman Tuhan. Haleluya. Kita yakin kuasa Tuhan ada nih. Kita jaga kuasa Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Ku yakin.